Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Syahri Mubarok dari kelas 5 PAIG. Di sini saya dari kelompok yang beranggotakan Meli dan saya sendiri. Dan di sini langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang manfaat strategi pembelajaran. Sebelumnya dari teman-teman ada yang tahu apa itu manfaat strategi pembelajaran? Ya, pengertian manfaat strategi pembelajaran adalah memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan belajarnya secara efektif atau lebih mandiri, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar, memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran, memudahkan guru mengadakan penilaian. Jadi manfaat dari strategi pembelajaran adalah itu memudahkan guru dan memudahkan siswanya. Dan di sini manfaat strategi pembelajaran itu dibagi menjadi dua. Manfaat strategi pembelajaran bagi siswa dan manfaat strategi pembelajaran bagi guru. Yang pertama yaitu manfaat strategi pembelajaran bagi siswa, yaitu siswa menjadi terbiasa belajar dengan perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Jadi manfaat bagi siswa yang pertama yaitu siswa menjadi terbiasa belajar dengan perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu siswa memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan temannya, meski ada juga pengalaman mereka yang sama. Jadi yang kedua, siswa itu memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan temannya dengan adanya strategi pembelajaran. Yang ketiga, siswa dapat memacu prestasi belajar berdasarkan kecepatan belajar sendiri secara optimal. Yang keempat, terjadi persaingan yang sehat dalam mencapai hasil belajar yang efektif dan efisien. Jadi manfaat bagi siswa ketika dilakukannya strategi pembelajaran yaitu persaingan secara sehat untuk mencapai hasil belajar yang efektif dan efisien. Yang terakhir, siswa dapat mencapai kepuasan jika dapat mencapai hasil belajar yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jadi seperti itu manfaat bagi siswa. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran, manfaat strategi pembelajaran bagi guru. Jadi manfaat strategi pembelajaran itu ada dibagi dua, siswa dan guru. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang manfaat strategi pembelajaran bagi guru. Yang pertama, guru dapat mengelola proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Jadi bukan siswa saja yang memperoleh pembelajaran yang mencapai hasil pembelajaran yang efektif dan efisien, tentu juga guru juga dapat mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, guru dapat mengontrol kemampuan siswa secara teratur. Jadi guru juga dapat mengontrol kemampuan secara teratur. Yang ketiga, guru dapat mengetahui bobot soal yang dipelajari siswa saat proses belajar mengajar dimulai. Yang keempat, guru dapat memberikan bimbingan kepada siswa ketika siswa mengalami kesulitan, misalnya dengan memberikan teknik pengumpulan materi yang dipelajari siswa atau dengan teknik belajar yang lain. Yang kelima, guru dapat membuat peta kemampuan siswa sehingga dapat dipakai sebagai bahan analisis. Yang terakhir,
guru dapat melakukan program belajar akseleratif atau yang efektif bagi siswa yang mampu. Jadi seperti itu ya manfaat dari strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu sini saya akan membahas keterampilan bertanya guru. Ada yang tahu apa itu keterampilan bertanya? Teman-teman ada yang tahu? Ya, keterampilan bertanya yaitu mengajukan pertanyaan dengan baik adalah mengajar dengan yang baik. Atau pada umumnya guru tidak berhasil menggunakan teknik bertanya yang efektif. Keterampilan bertanya menjadi penting jika dihubungkan dengan pendapat yang mengatakan berpikir itu adalah bertanya. Jadi ada pepatah atau pendapat yang mengatakan bahwa berpikir itu sendiri adalah bertanya. Jadi bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta proses dari seseorang yang dikenai respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi bertanya merupakan stimulus efektif yang mendorong kemampuan berpikir. Jadi ketika kita bertanya, kita juga akan mendorong kemampuan berpikir kita menjadi aktif atau lebih efektif lah ya. Keterampilan bertanya bagi seorang guru merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Mengapa demikian? Karena melalui keterampilan ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran lebih bermakna. Teman-teman juga bisa merasakan ya, pembelajaran yang menjadi sangat membosankan, yang manakala guru berjam-jam menjelaskan materi pelajaran, tambah diselingi dengan pertanyaan, mungkin teman-teman akan menjadi bosan, baik sekedar pertanyaan pancingan atau pertanyaannya mengajak siswa untuk berpikir. Jadi dalam setiap proses pembelajaran atau model pembelajaran apapun yang digunakan, bertanya merupakan kegiatan yang selalu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ya, seperti menurut Wina Wijaya, pembelajaran dalam implementasi kurikulum yang berbasis kompetensi, pertanyaan yang baik memiliki dampak yang positif terhadap siswa. Jadi kemampuan bertanya yaitu ada dampak positifnya yang baik terhadap siswanya, yaitu yang pertama dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh terhadap proses pembelajaran. Jadi ketika kita bertanya itu dapat meningkatkan partisipasi kita terhadap sebuah proses pembelajaran. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir itu sendiri pada hakikatnya bertanya. Ada pepatah juga bilang yang tak kenal maka tak sayang. Bertanya. Ya intinya seperti itulah ya. Yang ketiga, dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menuntun siswa untuk menentukan jawaban. Jadi ketika kita bertanya itu dapat membangkitkan rasa ingin tahuan kita serta menuntun kita untuk menentukan jawaban. Yang keempat, memutuskan siswa pada masalah yang dibahas. Jadi ketika kita bertanya, di situ kita akan menemukan titik masalah yang dibahas, titik temu atau masalah yang dibahas. Jadi seperti itu ya. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.